I'm gonna call the cops if you don't do something about all this noise. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan kepada kalian semua sebuah alur cerita film yang seru dan ringan berjudul You Can Run Forever yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang dosen gabut yang sudah bosan untuk memberikan teori saja kepada para muridnya dan memilih untuk turun langsung demi membuktikan teori yang selama ini dia ajarkan. Namun bangsatnya, cara pembuktian teorinya adalah dengan memburu dan membunuh setiap manusia yang dia lihat. Oke lah guys, tanpa banyak sinopsis di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan seorang pria yang mengendarai seekor moge. Tentu saja karena hampir kehabisan bensin, si pria yang bernama Wade langsung saja singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakarnya. Di situ terlihat ada seorang pria lain yang tengah sibuk dengan anjingnya yang sangatlah berisik, bahkan membuat risih dua orang lainnya di situ. Melihat masalah tersebut, Wade kemudian menghampiri si pria dengan anjingnya untuk memberikan salam, dan akhirnya Wait. Does it matter? beruntungnya Wade masih membiarkan nyawa si pemilik toko serta salah satu orang wanita di situ. Dia pun langsung saja pergi kembali menggunakan mogenya. Cerita kemudian berganti kepada seorang ibu yang tengah hamil bernama Jenny dengan suaminya yakni Eddie. Terlihat mereka begitu bahagia dengan keluarga mereka. Bahkan di saat itu, Eddie memberikan Jenny hadiah sebagai tanda cintanya. Mereka berdua kemudian mencari anak dari Jenny bernama Miranda yang tengah memiliki masalah serangan panik dikarenakan dulu sempat melihat ayah kandungnya yang tewas bundir. Rupanya Miranda saat itu sedang menaiki pohon untuk bisa mengatasi kegebutannya. Dan agar bisa lebih dekat dengan Miranda, Eddie sebagai ayah tiri lalu mengatakan kalau dia akan mengajak Miranda untuk pergi membeli keranjang bayi sembari berbincang. Singkat cerita, akhirnya kini Eddie dan Miranda akan pergi berbelanja. Di perjalanan, Eddie kemudian membuat lelucon yang akhirnya membuat Miranda menjadi tertawa. Mereka berdua kemudian berhenti untuk buang hajat. Sialnya saat sedang buang air, mereka malah bertemu dengan Wade. Tanpa menghiraukan Wade, mereka kemudian melanjutkan perjalanan, di mana Eddie sempat berhenti sejenak untuk membicarakan tentang bumi yang bulat atau datar. Hingga tak lama setelah itu, Wade pun muncul dan mengetuk jendela, serta menunjukkan pistol miliknya. Hal itu pun tentu saja membuat mereka berdua panik dan langsung tancap gas saat itu juga. Dengan santainya, Wade mengikuti sembari menembak mereka berdua hingga berhasil mengenai Eddie. Eddie kemudian menyuruh Miranda untuk berlari menyelamatkan diri dan menitipkan pesan kepada Jenny kalau dia mencintai mereka semua. Setelah itu, Wade langsung saja mendatangi dan menembak mati Eddie di tempat. Bahkan setelah menghabisi Eddie, Wade juga duduk di samping mayat Eddie untuk membukakan ponsel milik Eddie. Wade juga malah mengirimkan pesan kepada Jenny dan meminta Jenny untuk menyiapkan kue yang enak. Setelah melihat-lihat isi ponsel, Wade malah menjadi terangsang dengan foto saudara tiri Miranda yang bernama Emily. Dan seperti hewan liar konvensional pada umumnya, Wade langsung saja melakukan olahraga tangan di samping mayat Eddie saat itu juga. Miranda sendiri masihlah berlari di dalam hutan tanpa tahu harus pergi kemana. Untung saja Miranda masih memiliki ponsel yang langsung saja dia gunakan untuk menghubungi polisi dan meminta bantuan. Setelah itu Miranda juga menghubungi ibunya, namun karena tidak bisa dihubungi, Miranda hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk mengabarkan kabar kematian dari Eddie serta situasinya saat ini. Setelah itu, Miranda langsung saja berlari kembali dikarenakan dia dikejar oleh Wade.
Untungnya saat itu Wade malah bertemu dengan 2 orang pemburu, dan yang terjadi, Miranda sendiri mulai mengalami serangan panik, namun untungnya bisa dia atasi. Miranda juga langsung saja bersembunyi dari Wade dan sekali lagi menghubungi polisi untuk meminta bantuan polisi segera. Di tempat lain, para polisi sudah melakukan investigasi untuk kasus pembunuhan dari Wade di pom bensin sebelumnya. Polisi juga mendapatkan sketsa wajah dari Wade. Dan setelah itu, kedua polisi bernama Dwyer dan juga Morgan melakukan investigasi juga di tempat Wade melakukan pembunuhan terhadap Eddie. Dwyer dan juga Morgan langsung saja mengetahui kalau pelaku saat ini sudah mengambil ponsel milik Eddie dan juga sedang mengejar anak dari Eddie di dalam hutan. Kembali kepada Miranda yang sedang berlari, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Todd. Setelah mengetahui kondisi dari Miranda saat ini, Todd langsung membawa Miranda untuk pergi kepada kedua orang tuanya. Namun setelah mereka bertemu dengan kedua orang tua dari Todd, yang terjadi setelah itu, No, she just came in with my son. Yes, there's a young lady. Di rumah sendiri, Jenny pun menjadi panik ketika dia mendengar pesan suara dari Miranda. Jenny pun setelah itu melaporkan kepada polisi. Dan setelah dilaporkan kepada polisi, polisi Dwyer langsung saja mendatangi dan memberikan sketsa wajah pelaku. Jenny pun hanya bisa menangis menunggu kabar dari anaknya. Dan kini Jenny juga akhirnya sadar kalau orang yang mengirimkan pesan menggunakan ponsel dari Eddie adalah si pelaku alias Wade. Jenny pun langsung saja menelpon, dan benar saja telepon tersebut diangkat oleh Wade yang kini sedang bersantai di samping mayat orang tua dari Todd. Setelah Wade mengangkat teleponnya, Jenny langsung saja memohon supaya Wade tidak menyakiti anaknya. Namun bukan penjahat kalau Wade menolak hal tersebut. Dan tentunya hal itu membuat Jenny semakin frustasi. Sementara itu, Miranda secara diam-diam mendekati Wade yang sedang teleponan dengan ibunya, dan dia pun mencuri jaket serta tas ransel yang dibawa oleh Wade. Miranda kemudian melarikan diri dan berhenti untuk menelpon ibunya. Setelah itu, Miranda juga bertemu dengan Todd yang kini terluka parah akibat tembakan tadi. Mereka berdua pun setelah itu bersembunyi di pojokan batu. Di situ mereka berdua saling curhat satu sama lain mengenai kegilaan yang terjadi di hari ini. Todd juga memberikan informasi kalau lokasi mereka saat ini berada dekat dengan pos polisi hutan. Mereka berdua pun berencana untuk pergi ke pos polisi hutan di saat pagi hari. Setelah itu, keduanya pun beristirahat. Sementara itu, di lain sisi hutan, Emily dan juga teman-temannya sudah datang untuk mencari Miranda. Mereka kemudian mencari dan malah menemukan pin milik Miranda. Tak hanya itu, mereka juga terkejut ketika melihat mayat orang tua dari Todd. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka kemudian melaporkan penemuannya kepada Dwyer dan juga Morgan, di mana polisi hutan yang sedang berpatroli juga mengabarkan kepada Dwyer dan juga Morgan kalau terdapat 2 mayat pemburu yang sebelumnya sudah dihabisi oleh Wade. Di lain sisi, terlihat juga Jenny yang sedang mencari tahu tentang sosok Wade di internet. Dia pun kemudian mendapatkan sebuah video yang memperlihatkan Wade yang sedang mengajar di sebuah universitas sebagai seorang dosen mata kuliah. Terlihat di situ Wade sedang mengajar tentang strategi bisnis untuk bisa bertahan hidup. Akan tetapi dikarenakan para muridnya tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan malah merekam dirinya di situ, Wade pun menjadi muak dan langsung saja menyuruh semua muridnya untuk berhenti dan keluar dari kelasnya. Dia pun menyuruh untuk mengupload video yang barusan direkam. Sementara itu dirinya sendiri akan kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Namun ketika sampai di depan rumahnya, Wade malah menemukan seekor motor yang sedang terparkir. Dia pun mengecek dan mendapati kalau istrinya sedang berselingkuh. Selain itu, Wade juga menemukan sebuah jaket berisikan pistol. Dari sinilah Wade memutuskan untuk mengambil jaket tersebut dan membunuh istri serta selingkuhan istrinya. Dia pun berlanjut dengan menghabisi tetangganya yang sangatlah cerewet.
Setelah itu barulah Wade melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor curiannya. Cerita kemudian berganti memperlihatkan Miranda yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia pun menemukan Todd yang kini sudah meninggoy akibat kehabisan darah. Tak ingin dirinya diketahui oleh Wade, Miranda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mencari pos polisi hutan. Karena kesulitan, Miranda pun memutuskan untuk menaiki pohon dan melihat-lihat. Untung saja dirinya menemukan lokasi dari pos polisi hutan yang tidak jauh dari lokasinya saat ini. Sementara itu, kini Dwyer, Morgan, Emily, dan yang lainnya sudah tiba di pos polisi hutan dan juga akan melakukan pencarian. Beruntungnya mereka melihat Miranda yang sedang berlari untuk menghampiri mereka. Setelah itu, ketika dirinya sedang diobati, Emily mendapati telepon yang mengabarkan kalau kini Jenny sedang berada di rumah sakit dan akan melahirkan. Emily juga diminta untuk datang ke rumah dan mengambil tas ibunya yang ketinggalan. Dan ternyata orang yang menelpon bukanlah dokter, melainkan Wade yang sudah berada di dalam rumah dan sementara menyandrah Jenny. Tak lama setelah itu, Emily dan juga Miranda akhirnya sampai di rumah. Mereka berdua kemudian masuk dan malah ditodong menggunakan senjata. Mereka pun disuruh untuk duduk di meja makan. Anehnya di sini Wade malah meminta mereka semua untuk bergandengan tangan dan berdoa saat itu. Melihat adanya kesempatan, Emily kemudian mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan melakukan perlawanan hingga akhirnya. And I look like your dead wife? I'm alive! Dan pada akhirnya si dosen botak satu ini pun ditembak mati oleh ibu hamil. It doesn't matter. Singkat cerita, setelah beberapa hari dari kejadian itu, kini mereka bertiga harus hidup tanpa adanya sosok ayah. Untung saja saat itu Jenny akhirnya akan melahirkan seorang bayi. Dan mereka pun pergi untuk melakukan persalinan. Setelah itu, film ini pun selesai. Oke lah guys, sekian untuk film ringan kali ini. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang bisa untuk kalian mengerti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka sama video ini, silahkan like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tabea.